Pernah nggak sih Anda lihat hasil tes darah, terus ada tulisan inflamasi atau peradangan? Rasanya kayak tubuh kita tuh lagi ngirim pesan rahasia ya kan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bareng-bareng jadi detektif dan coba pecahin kode rahasia itu. Oke, yuk kita mulai. Oke, jadi Anda ngelihat hasil lab itu. Penting buat dicatat. Ini tuh bukan diagnosis loh. Anggap aja ini sebuah petunjuk awal. Sebuah sinyal bahwa di suatu tempat di dalam tubuh Anda ada alarm yang lagi bunyi. Pertanyaannya kan, alarm buat apa? Dan gimana cara kita bisa ngelacak sumber masalahnya? Baik, investigasi kita mulai dari TKP-nya langsung, tempat kejadian perkaranya ya, di mana cederanya terjadi. Coba deh bayangin, pas jari Anda gitu ya, keiris kertas, atau mungkin pergelangan kaki ke sleo. Nah, tanda-tanda yang muncul di situ, itulah petunjuk pertama kita. Nah, ini yang paling penting buat diingat. Inflamasi itu pada dasarnya bukan musuh. Justru sebaliknya, ini adalah tim garda terdepan, mekanisme perlindungan yang dirancang buat ngatasin masalah. Anggap aja ini kayak tim tanggap darurat bawaan tubuh kita. Percaya nggak? Petunjuk-petunjuk ini sebetulnya udah dikenali dari ribuan tahun lalu loh. Balik lagi ke jari yang keiris kertas tadi. Pasti kan kerasa anget ya? Itu namanya calor. Terus jadi merah, itu rubor. Agak bengkak dikit, nah itu tumor. Dan yang pasti, sakit atau nyeri itu dolor. Keempat tanda klasik ini nunjukin, oke, alarm sudah berbunyi. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Jadi gini, di balik layar pembuluh darah di dekat luka itu langsung melebar. Tujuannya, biar lebih banyak darah yang bisa datang ke situ. Nah, makanya jadi anget dan merah. Dinding pembuluhnya juga jadi lebih bocor, ibaratnya, jadi cairan bisa merembes keluar dan bikin bengkak. Ini langkah pertama yang super penting. Sekarang, yuk kita zoom in. Kita lihat lebih dekat lagi, sampai ke level sel. Kalau tadi pembuluh darah itu jalan tol, nah sekarang ada tim penyelamat super kecil, namanya sel darah putih atau leukosit, yang lagi ngebut di jalan tol itu menuju lokasi. Gimana caranya mereka bisa sampai ke tujuan? Wah, ini kayak operasi penyelamatan dengan 4 langkah presisi. Pertama, mereka minggir dulu ke tepi jalan tol, itu namanya marginasi. Terus mereka nempelin diri ke dinding jalan, itu adhesi. Langkah selanjutnya ini keren banget. Mereka meres badan mereka buat keluar dari pembuluh darah atau transmigrasi. Terakhir, mereka ngikutin jejak kimiawi kayak anjing pelacak buat nemuin titik masalahnya. Ini namanya kemotaksis. Tapi tunggu dulu, kok para leukosit ini bisa tahu harus pergi kemana? Apa mereka punya GPS? Tentu enggak ya, mereka enggak gerak asal-asalan. Seluruh operasi ini diatur sama jaringan komunikasi yang canggih banget, yaitu serangkaian sinyal kimia yang kita sebut mediator. Nah, ini dia kuncinya. Sinyal-sinyal kimia ini, mereka nggak cuma kerja di lokasi luka aja. Sebagian dari mereka itu menyebar ke seluruh aliran darah. Ibaratnya kayak ngirim pesan darurat ke seluruh negeri. Dan pesan inilah yang akhirnya tertangkap sama tes darah kita. Dari sekian banyak sinyal, ada satu nih yang jadi bintang utamanya, interleukin 6 atau disingkat IL-6. Anggap aja IL-6 ini kayak komandan operasi. Begitu ada cedera, dia langsung dilepas ke aliran darah dan ibaratnya nelpon ke markas besar, yaitu organ hati kita. Sambil bilang, siaga 1, kita ada masalah besar di sini, siap-siap. Oke, dan sekarang sampailah kita di momen ahahnya. Disinilah kita bakal nyambungin semua cerita tadi. Pembuluh darah yang melebar, para leukosit yang beraksi, sinyal IL-6 ke angka-angka yang Anda lihat di hasil lab Anda. Jadi umumnya ada 2 tes utama nih, CRP atau C-reactive protein dan LED atau laju endap darah. CRP itu responsnya cepat banget. Begitu hati dapat telepon dari IL-6, dia langsung produksi protein ini, satset. Nah, kalau LED, dia lebih santai, lebih lambat. Inflamasi bikin hati produksi protein lain seperti fibrinogen, yang bikin sel darah merah jadi lengket, gampang ngumpul, dan akhirnya ngendap lebih cepat di tabung reaksi. Jadi kelihatan banget kan beda waktunya? CRP itu ibarat breaking news, ngasih tahu kita apa yang lagi terjadi detik ini juga. Sementara LED itu lebih kayak rangkuman berita mingguan, ngasih gambaran besar tentang apa yang udah terjadi beberapa waktu belakangan. Nah, makanya dokter kadang minta tes salah satu atau malah dua-duanya tergantung info apa yang lagi mereka butuhin. Sistem alarm ini kan canggih banget ya, tapi sistem ini didesain buat kerja sebentar aja. Terus gimana jadinya kalau alarmnya nggak pernah mati? Nah, disinilah kita masuk ke pembahasan soal inflamasi kronis.
Kalau inflamasi akut tadi itu kan kayak pertempuran singkat yang cepat selesai ya. Nah, inflamasi kronis ini beda. Ini kayak perang yang nggak ada habisnya. Bayangin, tubuh kita terus-terusan nyoba benerin diri. Tapi di saat yang sama, proses perusakannya juga jalan terus. Ini siklus yang capek banget buat tubuh dan bisa sangat merusak. Paling gampang, bayangin aja alarm kebakaran yang macet, nggak bisa mati. Awalnya mungkin cuma berisik dan ganggu, tapi kalau dibiarin berhari-hari, berminggu-minggu, lama-lama bisa merusak struktur bangunan itu sendiri kan? Nah, kurang lebih begitu juga yang terjadi di tubuh kita kalau inflamasi jalan terus tanpa henti. Jadi, kesimpulannya, kita udah lihat gimana inflamasi itu sebetulnya sistem alarm yang jenius, mekanisme perlindungan yang vital banget. Tapi di sisi lain, kita juga lihat gimana kalau alarm ini nggak bisa mati, dia justru bisa jadi sumber kerusakan. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Gimana caranya kita ngejaga keseimbangan ini? Supaya sistem pertahanan kita tetap jadi pahlawan dan bukan malah berbalik jadi musuh. Nah, itulah pertarungan super rumit yang dihadapi tubuh kita setiap harinya.